Halo, kami dari kelompok 2, mata kuliah pencemaran lingkungan. Di sini, kami mempersembahkan sebuah video mengenai salah satu isu pencemaran udara, yaitu tentang buruknya kualitas udara di Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eni Yulita Ningrum. Saya Maheswara Anggara Jati. Perkenalkan, nama saya Indah Larasati. Jakarta merupakan salah satu kota besar di Indonesia, sekaligus ibu kota negara Indonesia. Jakarta terkenal dengan tingkat kepadatan penduduknya yang tinggi, yang mayoritas merupakan perantau yang ingin mencari pekerjaan. Selain menjadi kota yang padat, baru-baru ini Jakarta juga telah resmi menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia. Berdasarkan laman IQ Air, indeks pencemaran udara di ibu kota berada di angka 163 dan masuk dalam kategori tidak sehat. Kualitas udara di Jakarta saat ini 15,7 kali di atas nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Beberapa penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta adalah asap batubara, di mana diketahui bahwa Jakarta banyak dihimpit oleh pembangkit listrik tenaga batubara, kemudian ditambah oleh polusi asap dari kendaraan, dan diperburuk oleh polusi dari sektor industri. Polusi udara ini tanpa kita sadari berdampak hampir 70% kepada masyarakat dunia, terutama di kota-kota yang sibuk seperti kota Jakarta. Dewasa ini perkembangan dan pertumbuhan penduduk akan diikuti oleh pertumbuhan sektor lain seperti industri dan transportasi. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Di sisi lain, juga memberikan dampak negatif berupa pencemaran udara akibat peningkatan emisi kendaraan bermotor. Alhasil, udara bersih sebagai sumber pernafasan menjadi tercemar, sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia dan juga dapat merusak lingkungan ekosistem. Perlu diketahui, paru-paru kita ini merupakan satu-satunya organ dalam yang berhubungan dengan dunia luar. Dampak dari polusi udara dapat menyebabkan kanker paru-paru. Hal ini dikarenakan adanya peradangan yang terus-menerus menyebabkan kerusakan di bagian alveolus. Sampai saat ini, kanker paru-paru merupakan penyebab kematian nomor 1 dari seluruh kanker. Selain berdampak pada kesehatan manusia, polusi udara juga dapat menyebabkan gangguan nutrisional hingga kematian pada tumbuhan dan hewan. Polusi udara juga dapat menyebabkan terjadinya hujan asam, di mana hujan asam tersebut dapat mengotori dan merusak bangunan, serta memberikan dampak yang buruk pada material logam, batu, bahkan cat sekalipun. Solusi untuk mengatasi pencemaran udara dapat dilakukan dengan pertama, yakni mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Transportasi di jalanan merupakan penghasil oksida nitrogen terbesar. Nitrogen oksida sendiri merupakan polutan udara yang memiliki efek buruk terhadap paru-paru. Untuk mengurangi, dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan transportasi umum, berjalan, atau bersepeda. Yang kedua, hemat energi. Beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa masalah kesehatan yang timbul akibat pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran fosil untuk produksi energi menimbulkan polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, karbon dioksida, dan beberapa polutan lainnya yang berbahaya.
Ketiga, membeli produk daur ulang. Terdapat banyak proses yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk. Setiap tahapan dalam pembuatan suatu produk ataupun barang disertai emisi, bahan kimia, gas rumah kaca, dan polutan lainnya. Dengan menggunakan produk daur ulang, penggunaan energi dan polusi dapat berkurang. Keempat, menanam pohon. Menanam pohon di sekitar rumah merupakan langkah kecil yang dapat mengurangi polusi udara secara signifikan. Berdasarkan penemuan para peneliti dari University of Southampton, pohon mampu menyerap 850 hingga 2000 ton partikel berbahaya dari udara perkotaan setiap tahunnya. Yang kelima, makanan produk lokal dan organik. Industri konvensional merupakan penghasil amonia, nitrodioksida, serta memancarkan metana konsentrasi tinggi dan gas rumah kaca yang kuat. Beberapa penelitian menyatakan bahwa jika polutan ini menyatu, maka akan membentuk partikel halus yang merusak sistem pernapasan kita. Untuk itu, kita dapat membeli produk organik. Selain itu, membeli produk lokal dan organik mampu membantu berkontribusi untuk mengurangi emisi dari transportasi dan energi yang diperlukan untuk memperoleh makanan. Yang selanjutnya, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, yang dimana kita dapat bergerak secara spontan untuk meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri untuk lingkungan.